Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang berbahagia, pagi hari ini kita berjumpa lagi ya di mata pelajaran akidah akhlak. Pertemuan ke berapa? 10 di semester 2, dan kita akan membahas materi tentang pembiasaan akhlak-akhlak terpuji dalam keseharian kita. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang kita pelajari baik dari awal maupun akhir bisa senantiasa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga barokah untuk semuanya saja. Mari kita berdoa ala hadirnya wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, anak-anak sudah bawa buku semua? Oke, sekarang kita buka di halaman 56. Coba dibuka, di situ ada beberapa bab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini di akhlak-akhlak terpuji. Nah, sesuai yang sudah kalian baca, di situ ada yang pertama akhlak terpuji fastabiqul khairat. Ada yang tahu apakah arti dari fastabiqul khairat? Ya, benar sekali. Fastabiqul khairat berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian akhlak terpuji yang kedua adalah bekerja keras dan juga kolaboratif. Dan yang ketiga adalah optimis dan juga dinamis. Dan bab yang terakhir adalah akhlak terpuji berupa inovatif dan juga kreatif. Harap disimak dengan baik penjelasan yang akan kami sampaikan. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan kepada kalian tentang semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan ini adalah di mana kita dapat mentawadhohkan dalam diri kita untuk berkomitmen dalam meningkatkan kualitas amalan dan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Adapun pula semangat berlomba-lomba dalam kebaikan ini adalah di mana ini dapat mengubah suatu jati diri seorang muslim, di mana dia bisa memberikan ibaharah kepada lingkungannya atau sanak saudaranya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Selanjutnya yaitu tentang kerja keras dan kolaboratif. Nah, mungkin kalian tahu sendiri bahwasannya kerja keras dalam kolaboratif ini merupakan sikap yang memang harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena apa? Karena di sini digunakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan mereka. Adapun sebagai kita sendiri, seorang pengajar itu juga memiliki cita-cita menuntut seorang peserta didik dalam memahamkan suatu materi. Nah, namun tidak hanya itu juga, kita sebagai seorang pengajar juga harus bisa menumbuhkan motivasi dan semangat belajar bagi peserta didik kita. Untuk apa? Ya, untuk supaya mereka ini agar giat belajar dan semangat dalam menuntut ilmu. Baik, sekarang kita masuk di materi akhlak terpuji yang berikutnya, yaitu bisa dilihat di buku LKS kalian. Di situ ada akhlak terpuji optimis. Nah, sesuai yang kalian baca di situ bahwa optimis ini secara bahasa itu berasal dari kata optima yang artinya terbaik. Nah, artinya apa? Akhlak optimis ini adalah suatu akhlak, suatu karakter yang mana pasti seseorang tersebut akan selalu memiliki keyakinan terhadap apapun yang akan dihadapi. Dan tentu keyakinan itu adalah keyakinan yang positif ya. Contohnya seperti ini, ada seorang siswa yang melakukan tes ujian untuk masuk ke perguruan tinggi. Maka dia akan terus berikhtiar dan juga melakukan usaha sebaik mungkin didasari dengan rasa optimis, dengan rasa keyakinan bahwa dia akan mampu untuk lulus pada tes tersebut. Nah, untuk contoh lebih lanjut bisa kita lihat video berikut ini. Oh, bukan. Ternyata hanya aku yang terlalu berharap. Sejak saat itu aku hanya melamun. Hingga konsentrasiku hilang.
Namun, suatu hari aku tersadar. Untuk apa aku merasa bodoh? Allah beri kita cobaan untuk melatih diri kita. Tak apa apabila kita menangis, tapi jangan terlalu lama. Kita harus kuat. Kita harus tetap berusaha, tetap ikhtiar, tawakal di setiap langkah kita, dan optimis dalam segala hal. Nah, sudah dilihat ya beberapa contoh seseorang yang memiliki karakter optimis. Jadi, dalam Islam sendiri, optimis sudah sangat-sangat dianjurkan. Kenapa? Karena untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat sangat memerlukan sekali karakter optimis itu sendiri. Nah, selain itu, banyak sekali hikmah-hikmah yang akan kita petik ketika kita memiliki rasa optimis itu, anak-anak. Yang pertama, kita bisa merasa lebih percaya diri. Kemudian kita lebih berkeyakinan kepada Allah karena kita yakin bahwa Allah akan senantiasa menuntun jalan kita untuk hidup di dunia ini. Kemudian yang ketiga, merasa selalu bersemangat karena dengan sifat optimis, dia selalu berpikiran bahwa dia pasti akan bisa melalui semua yang akan dia hadapi. Selanjutnya kita masuk pada materi akhlak yang berikutnya, yaitu dinamis. Ada yang tahu bagaimana akhlak terpuji berupa karakter dinamis itu? Ya, dinamis artinya adalah bergerak, artinya tidak statis atau berdiam di tempat. Seseorang yang memiliki akhlak dinamis pasti akan terus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik sesuai dengan cita-citanya. Ya, bisa dibilang berusaha dengan baik, berusaha dengan keras, ikhtiar, dan melakukan segala cara yang baik ya tentunya untuk bisa mendapatkan kebaikan yang ia tuju. Artinya, ia tidak hanya terpaku di satu tempat dan selalu berpandangan lurus ke depan dan juga berusaha untuk berwawasan yang luas. Sedangkan hikmah atau dampak positif ketika kita memiliki karakter dinamis tentu banyak sekali. Yang pertama, dia akan menjadi pribadi yang selalu bersemangat, giat, bergerak cepat, apalagi ya istilahnya, tanggap dengan sesuatu yang terjadi. Kemudian dia juga akan menjadi pribadi yang pandai menyesuaikan terhadap lingkungan. Mau ditaruh di lingkungan bagaimanapun, dia juga pasti bisa. Karena dia memiliki akhlak dinamis tadi. Artinya dimanapun dia berada, dia bertekad bahwa dia harus mampu membawa dirinya untuk bergerak menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Jadi sudah pasti ya, sebagai umat Islam kita diharapkan bisa untuk memiliki karakter dinamis maupun optimis. Yang selanjutnya adalah akhlak terpuji berupa inovatif. Kalau inovatif ini tentu semuanya sudah paham ya. Kita sering sekali mendengar bahwa kita harus selalu berinovasi. Artinya apa? Memperbarui. Artinya ada hal-hal baru yang kita siapkan, yang kita ciptakan untuk suatu perbaikan. Jadi sebagai umat Islam, kita sangat-sangat dianjurkan untuk memiliki karakter inovatif ini yang bertujuan agar kita tidak tertinggal dengan perkembangan dunia yang sudah seperti ini. Contohnya, ketika kita menjadi seorang siswa misalnya, kita harus selalu berinovasi. Jangan berdiam diri, kemudian pelajaranku seperti ini saja ya, misalkan seperti itu. Tidak, tapi kita harus selalu berinovasi, memacu diri kita untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Contohnya bisa kita lihat di video berikut ini. 2 siswa sekolah dasar di Medan membuat tongkat memasang lampu dan peraut pensil otomatis. Wah, kalau saya mereka, saya mau pinjam robot yang satu itu. Benar sekali, biasanya kalau terdesak emang jadi kreatif nih. Ide pembuatan robot ini ternyata mendapatkan respon yang positif dari berbagai pihak. Izzatun Nada dan Iva Nabila, 2 siswa kelas 5 sekolah dasar Az-Zakiyah Islamic School di Medan ini menaruh minat besar pada dunia robotika. Mereka aktif mengikuti klub robotika di sekolah. Tak hanya belajar teori, kedua siswa ini juga berusaha mempraktikkan ilmu mereka. Izzatun Nada mempunyai ide membuat tongkat pemasang lampu otomatis. Ia kemudian mendesain tongkat tersebut dan berdiskusi dengan pembimbing untuk mewujudkan idenya. Nada lihat ayah
Pas di rumah kesusahan masang lampu. Harus walaupun pakai tongkat harus diputar-putar lagi. Jadi Nanda buat pakai tombol aja biar lebih mudah. Hal yang sama juga dilakukan Iva Nabila. Kesulitan yang sering dialami teman-temannya saat merawat pensil memunculkan ide untuk membuat peraut pensil otomatis. Kan banyak siswa yang pakai pensil kan. Jadi saya terpikiran kan kalau kayak gitu kan banyak pensil yang sensi bisa patah. Jadi saya dapat ide untuk membuat rautan pensil otomatis. Nah, di situ kita lihat ya bahwa ada seorang siswa yang memiliki prestasi karena berhasil membuat suatu teknologi baru. Nah, ini juga merupakan suatu bentuk inovasi dalam berkarya karena dia memperbarui atau menciptakan sesuatu yang belum ada, kemudian menjadi ada, dan itu merupakan sesuatu yang bermanfaat. Jadi sudah dipastikan ya, seseorang yang memiliki karakter inovasi pasti sangat-sangatlah menghasilkan manfaat baik kepada lingkungannya maupun di sekitarnya. Nah, kalau untuk ahlak terpuji yang terakhir ini hampir sama dengan inovasi, tapi di sini perbedaannya adalah berangkat dari sesuatu yang tidak ada. Ya, benar sekali, ahlak ini disebut dengan kreatif yang berarti menciptakan atau menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Jadi tidak ada pangkalnya, sebelumnya belum ada sesuatu yang mendasari, tetapi benar-benar seseorang ini menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah ada, dan sesuatu yang baru ini merupakan sesuatu yang positif dan juga menghasilkan manfaat. Nah, salah satu hikmah yang bisa kita ambil ketika kita memiliki karakter kreatif, tentu saja kita akan menjadi pribadi yang memiliki etos kerja yang tinggi, yang memiliki daya cipta yang tinggi, kemudian kita sebagai manusia yang dianugerahi akal yang sempurna oleh Allah bisa mendayagunakan akal kita dengan baik untuk menciptakan sesuatu yang ya memang bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi semuanya harus kita manfaatkan dengan baik. Jadi ketika kita memiliki sifat kreatif, tentu kita akan lebih mudah ya untuk menjalani kehidupan kita, karena di situ kita sudah mindset kita akan terisi dengan hal-hal yang positif dan tentunya juga bermanfaat. Nah, baik anak-anak, demikian materi kita pada pagi hari ini. Jadi Ibu harapkan mari kita bersama-sama menumbuhkan akhlak terpuji, tepatnya untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, baik itu kreatif, inovasi, kemudian bekerja keras, fastabiqul khairat, kemudian apalagi tadi, dinamis, optimis. Semuanya Ibu harap bisa kita latih bersama-sama sedikit-sedikit dalam kehidupan kita, dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang memiliki karakter-karakter tersebut. Baik, Ibu rasa cukup, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Untuk tugasnya silahkan kalian membuat media berkaitan dengan contoh-contoh akhlak terpuji. Bisa kalian sendiri yang memperagakan atau juga mengambil dari contoh di lingkungan sekitar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.